Salam, jumpa kembali dalam agenda Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Iwan Sukmono dari GKI Bojonegoro. Mari kita satukan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mensyukuri segala kebaikan yang telah Tuhan limpahkan, untuk penjagaan dan pemeliharaan Tuhan yang membuat kami bisa beristirahat dengan baik, membuat kami mampu melewati berbagai macam cobaan maupun tantangan dalam kehidupan ini. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami bahkan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 akan kita bersama-sama renungkan pada saat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apakah memberi masih menjadi sebuah tindakan dan prinsip hidup yang mudah untuk kita lakukan saat ini? Bukankah tidak sedikit orang yang akan mengatakan, situasi kami belum berubah, kami masih berada di dalam penderitaan, kami masih berada di dalam pergumulan, sehingga sulit rasanya untuk memberi, apalagi memberi dengan penuh sukacita. Benarkah demikian? Mari sejenak kita memperhatikan bagaimana dengan begitu mudah kita menemukan di tengah-tengah penderitaan yang sedang terjadi dan kita alami ini, kita masih menemukan berita tentang solidaritas beberapa saudara kita yang menghimpun bantuan, menghimpun solidaritas untuk mereka yang sedang mengalami musibah. Baik musibah bencana alam, musibah peperangan, maupun musibah karena pandemi COVID-19. Ya, berita itu menyiratkan sebuah harapan, menyiratkan sebuah teladan yang sungguh melegakan hati. Tapi hari ini mari kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan pondasi dan kuat ketika kita rindu untuk berbagi. Rasul Paulus mengatakan memberi dengan sukacita. Memberi bukan karena keterpaksaan, tetapi memberi karena kerelaan hati, memberi yang diwarnai dengan jiwa yang syarat dengan sukacita. Ya, tentu pertanyaannya mengapa demikian? Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang kita baca hari ini, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa mari bersama-sama kita memberi bukan karena kita merasa lebih, bukan karena kita merasa lebih mampu daripada yang lain. Karena nanti ketika kita berada dalam keterbatasan, bahkan berada dalam kekurangan, niat untuk memberi itu kemudian gugur di tengah jalan. Memberi di sini juga bukan berarti karena kita memiliki hasrat untuk menguasai, hasrat untuk menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan orang lain dengan apa yang kita punya. Karena nanti ketika apa yang kita harapkan dan kita inginkan sudah tercapai, maka hasrat dan niat untuk memberi itu juga akan gugur di tengah jalan. Apa yang Rasul Paulus sampaikan, memberi di sini harus kita maknai dan kita hayati sebagai sebuah tindakan iman, sebagai sebuah upaya bahwa kita merespon dan apa yang kita lakukan ini karena kita memiliki iman kepada Tuhan. Ya, tindakan berbagi dan memberi dengan sukacita terjadi karena kita sadar kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Bahkan di dalam ayatnya yang lain Rasul Paulus mengatakan Allah terlebih mampu melimpahkan berbagai macam kasih karunia, berbagai macam kebajikan kepada kita. Dengan dasar itulah maka kemudian kita akan mengatakan, saya siap berbagi karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi saya. Saya siap mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberi dirinya, hidupnya bagi saya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kemampuan memberi dengan sukacita itu menjadi sebuah perwujudan bahwa kita mampu melepaskan diri kita dari belenggu kepemilikan.
Pada awalnya kita mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan, kita menikmatinya dengan penuh syukur. Kita merasa dari waktu ke waktu kedekatan kita dengannya semakin lekat, semakin erat. Kita boleh mendapatkan manfaat yang semakin kuat dari apa yang telah Tuhan berikan. Namun suatu saat, kedekatan itu bisa menjadi sebuah belenggu gitu ya. Belenggunya apa? Kita menjadi semakin tergantung dengannya. Bahkan untuk sesuatu yang sudah tidak kita gunakan pun, kadang kita masih enggan untuk melepaskannya. Nah, ketika kita mampu melepaskan diri dari belenggu kepemilikan, kita akan dengan enteng memberikan apa yang sudah kita gunakan kepada orang lain. Bahkan lebih daripada itu. Ketika kita sangat membutuhkan sekalipun, tapi kita dengan penuh sukacita menyerahkan kepada yang lain, karena ternyata mereka lebih membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, memberi dengan penuh sukacita, karena itu adalah sebuah tindakan iman kita kepada Tuhan. Dia yang memelihara kita dengan segala kelimpahannya, kita layak untuk membagikannya. Memberi dengan penuh sukacita, karena kita membebaskan diri dari belenggu kepemilikan, yang kadang membuat kita semakin egois. Maka ketika kita terlepas dari belenggu itu, kita menjadi pribadi yang lebih merdeka, yang setiap saat siap untuk berbagi dengan sesama. Mari kita belajar untuk senantiasa memberi dan berbagi. Betapapun mungkin situasi yang sedang kita alami tidaklah selalu mudah. Karena kita yakin dan percaya hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan berkenan memakai kita menjadi pribadi yang merdeka, menjadi pribadi yang bebas, untuk senantiasa berkarya bagi kemuliaan-Nya. Selamat berbagi, selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.